Teman-teman Guyubers, ya, ini hari kedua kita mengoperasikan Geraha Indonesia Tanpa Riba, ya, ruko 4 lantai yang ada di Jalan Margonda Raya nomor 533. Ini masih benah-benah, kita sekarang ini masih kosong, baru kita siapkan rak-raknya. Rencananya besok atau lusa sudah mulai kita isi dengan produk-produk yang kita seleksi, yang memang kalau dari sisi harga pasti kompetitif, ya, karena yang menjadi jargon kita, ya, kita akan mengkonsumsi di harga reseller dan akan menjual di harga argen, ya. Jadi di dalam setiap posisinya pasti akan lebih baik dari sisi harga. Nah, bersama dengan kegiatan usaha yang dibangun di ruko ini, kita juga menawarkan kepemilikannya secara bersama-sama, ya. Jadi ini rukonya sudah kelihatan, sudah jelas, ya. Nanti aktivitasnya juga akan kita terus update. Jadi bukan kaleng-kaleng, tidak ada PHP, ya. Jadi nanti secara dokumentasi surat menyurat kepemilikannya akan kita juga buat di notaris. Jadi secara kepemilikan, ya, nanti suratnya akan atas nama koperasi. Nah, koperasi akan mengeluarkan surat kepemilikan atas nama anggota-anggota. Ya, jadi koperasi adalah milik anggota. Lalu koperasi juga memberikan surat kepemilikan, bukti kepemilikan atas ruko ini. Karena koperasi milik anggota, maka dengan sendirinya semua anggota terwakili kepemilikannya dengan surat itu di atas namakan koperasi. Dan kalau bicara koperasi tidak usah khawatir. Kalau ada pengurus yang sudah mulai kelihatan tidak benar gitu ya, sudah mulai kelihatan fraud, tinggal ganti saja. Itulah ya kenapa Badan Hukum Koperasi difasilitasi oleh pemerintah secara khusus sebagai badan hukum kumpulan orang. Ya, jadi nggak perlu khawatir dengan pengurus yang fraud gitu ya. Kalau selama ini terjadi ada koperasi yang terjadi dan seringkali timbul fraud dari pengurus, itu karena para anggotanya tidak merasa memiliki koperasinya. Jadi tidak ada fungsi pengawasan. Ya, karena kalau ada fungsi pengawasan, maka ketika mulai terjadi gejala fraud ya, atau terjadi gejala yang tidak mengarah kepada hal yang tidak benar gitu ya, para anggota tinggal bermufakat untuk mengganti para pengurusnya. Semudah itu ya, beda dengan badan-badan hukum yang lain. Nah, penawaran atau investasi berkenaan dengan kepemilikan ruko ini mungkin bukan sebuah ide baru ya. Kami di Riba Crisis Center saja sudah memulainya sejak 2013-14 ya. Hanya karena memang sumber daya kurang mengkristal, sampai hari ini bisa dikatakan kita belum mampu untuk mengeksekusinya. Nah, di tahun ke-10 pergerakan ini ya, kami merasa sudah waktunya kita melakukan upaya itu lagi. Ya, karena kalau kita tidak lakukan ini, maka sampai kapanpun solusi riba itu boleh jadi akan ya tidak bisa kita peroleh. Ya, boleh jadi teman-teman sudah banyak yang trauma dengan penawaran investasi. Yang ingin kami katakan adalah hati-hati harus, tetapi trauma jangan. Ya, karena kalau bicara trauma, sekali lagi kita tidak mungkin mendapatkan solusi yang kita idam-idamkan itu. Tinggal bicara nanti lokasinya di mana, bentuk kepemilikan suratnya seperti apa, lalu kegiatannya seperti apa, programnya bagaimana begitu ya. Buat kami sendiri di Crisis Center, ini adalah investasi sosial yang kita sudah bangun. Ya, sebagai bentuknya, sebagai wujudnya adalah mengedukasi masyarakat. Ini kita sudah lakukan sejak 8 tahun terakhir. Tidak mungkin kalau kita mau bicara ya katakanlah niat jahat yang kita terus bangun sepanjang ini ya, selama ini ya, sudah selama 8 tahun kita melakukan upaya-upaya edukasi itu, dan kami ingin ya kembali lagi mengukur tingkat partisipasi teman-teman semua, masyarakat luas ya. Apakah kita betul-betul mau ya, demand kita apakah cukup mampu untuk mewujudkan lembaga ya yang kita inginkan ya. Kalau bicara lembaga keuangan tentu yang tanpa riba, kalau kita mau bicara kepemilikan tentu tanpa riba dan seterusnya. Nah, di ruko ini fungsi ekosistem anti riba atau entry kita akan bangun ya, karena dari situlah kemudian akan lahir yang kita sebut dengan lembaga distribusi harta atau lebih ya. Lembaga distribusi harta ini akan kita ya bangun di setiap wilayah ya, karena kita sekarang ini bicara soal penumpukan harta. Di sisi yang lain ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terfasilitasi dan hanya bisa diakses dengan kata-kata riba ya. Sebenarnya kalau sekarang kita bertanya kenapa riba terjadi ya, tentu kita bisa melihat fenomena tentang bagaimana lembaga-lembaga keuangan riba ya memiliki dana pihak ketiga. Misalnya di tahun 2016 pernah kita buat statistiknya, ada 6.000 triliun dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga itu dana siapa? Ya dana masyarakat kaum muslimin. Jadi kalau kita bertanya sekarang apa yang membuat riba terjadi? Ya tentu karena kita masih menyimpan di lembaga riba. Ya, sekarang instrumen penyimpanan ini kita wadahi dalam bentuk koperasi ya, secara formal, secara legal, yang kemudian bangunannya jelas dan kepemilikan suratnya juga bisa dibuktikan nanti sama-sama. Ya, jadi sekarang tinggal partisipasinya saja. Ada 3 keuntungan sekurangnya yang bisa kami tawarkan. Pertama, ini akan menjadi instrumen penyimpanan yang aman, paling aman. Ya, karena kita menyimpan dalam bentuk tanah. Tidak ada orang yang akan bawa lari tanah, kira-kira begitu ya. Jadi nanti tinggal surat kepemilikannya yang harus kita pastikan memang aman. Nah, kemudian yang kedua yang kita tawarkan adalah karena ini berwujud properti ya, aset ruko, pasti harganya naik setiap waktunya. Ya, karena suplainya
tanah kan sudah tidak ada lagi ya, sementara demand-nya naik terus. Yang menjadi anomali hari ini, kita memiliki properti ketika kita jual, karena menjual pada waktu butuh, harga menjadi turun atau jatuh. Nah, ketika kita mau membeli lagi, harga sudah naik ya, karena memang kita memiliki kebutuhan. Jadi sekarang yang menguasai kegiatan ya di bidang properti ini hanya orang-orang yang punya uang ya, dan orang-orang yang memang memiliki dan mau mengakses ya lembaga keuangan riba. Akhirnya dengan cara riba saja kepemilikan properti pada umumnya bisa dilakukan. Nah, itu yang mau kita ya geser. Kita mau ya dengan cara kita memiliki secara bersama-sama ini, kita bisa ikut memiliki properti dengan nominal yang kecil dan harganya sudah pasti naik karena tadi supply-nya sudah tidak pernah ada lagi, sementara demand-nya naik terus. Nah, keuntungan yang ketiga, karena kegiatan di properti ini adalah kegiatan produktif yang ada bagi hasilnya, yang ada keuntungannya, maka teman-teman yang ikut memiliki ruko ini tentu juga akan mendapatkan bagi hasil secara periodik sesuai dengan ya katakanlah pembukuan yang dilakukan atas usaha itu. Jadi ruko 4 lantai ini nanti sekurang-kurangnya ya akan ada 2 atau 3 kegiatan usaha di dalamnya. Maka dengan sendirinya ada potensi bagi hasil dari semua kegiatan usaha itu, dan teman-teman yang ikut memiliki melalui koperasi Intrabangun Persada jadi akan mendapatkan profit sharingnya ya bagi hasilnya. Dan teman-teman juga dengan sendirinya juga bisa menjadi reseller dari produk atau usaha yang ada di sini, dan tentu juga menjadi konsumen ya. Kita bicara memang ini bisnis on demand, ini bisnis yang dibangun atas dasar permintaan lebih dulu. Yang kalau kita bicara segmentif, sekedar segmentasi ini sudah captive market ya, sebuah bisnis yang secara permintaan sudah lebih dulu ada gitu ya, baru kemudian supply-nya datang. Saya kira begitu ya. Jadi yang harus saya garis bawahi sekarang adalah ide-ide begini bukan ide-ide yang baru lah. Ini adalah ide-ide klise yang bisa kami lakukan, hanya terus melakukan, menawarkan program, kita terus menjual ide ya. Kita ya dalam hal ini menekankan ya bahwa kalau kita terus trauma, maka sampai kapanpun upaya ini saya kira akan sulit kita capai. Ayo, tetap hati-hati, tapi jangan pernah trauma. Sebagaimana sebuah ungkapan bahwa kalau kita jatuh bangun lagi, itu akan terus bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita berhenti, maka semuanya selesai. Saya kira begitu teman-teman. Ayo sama-sama kita tunjukkan emailnya. Ada 8.000 lebih yang kita butuhkan dari 140.000 lebih member atau follower yang ada di keanggotaan kita. Ya, sekarang tinggal kita bicara 8.000 dari 140.000 itu. Ya, mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa kita wujudkan sama-sama. Allahul musta'an.